Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Nama saya Dea Nur Anissa dengan NIM 19 10 11 20 20 49. Halo, perkenalkan nama saya Kristus Pau dan jurusan akuntansi S1 dengan NIM 1910111200099. Baik, kami akan menjelaskan materi kami dengan berjudul Aspek perpajakan atas transaksi jual beli tanah, bangunan, dan PNS. Biaya yang timbul saat proses jual beli tanah dalam transaksinya, biaya yang dikeluarkannya itu dibagi menjadi dua, yakni pajak dan honorium. Jenis pajak yang dikenakan oleh penjualan dan pembelian adalah pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan yang disebut dengan PBB. Jenis-jenis pajak ada 3. Yang pertama itu ada jenis pajak penghasilan, PPN, dan biaya perolehan atas tanah dan bangunan. PPN sendiri adalah pungutan yang dibebankan transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak badan atau pribadi yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau disebut dengan PKP. Di sini ada beberapa jenis PPN. Yang pertama itu ada jenis penjualan tanah oleh bukan PKP atau pengusaha kena pajak. Yang kedua adalah penjualan tanah oleh PKP non usaha. Yang ketiga adalah penjualan tanah oleh PKP. Pajak penghasilan adalah dikenakan penjualan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Ayat 1 Pasal 1 Tahun 2016 tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Pasal 2 penghasilan dan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Di sini masih ada lanjutannya. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan sendiri pungutannya ada di Pasal 1 Ayat 1 Nomor 20 Tahun 2000 sesuai dengan Pasal 88 Nomor 28 2009. Tarif biaya perolehan sendiri paling tinggi itu sebesar 5%. Penghasilan kena pajak adalah standar minimal penghasilan wajib pajak yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan, dan PNS ini terdapat pada penghasilan pasal 21 Pegawai Negeri Sipil. Dalam wajib pajak terdapat 2, yaitu wajib pajak orang pribadi atau 1 orang aja, dan wajib pajak badan atau lebih dari 1 orang. Dan di sini terdapat tarif penghasilannya, yaitu kalau 50 juta maka akan dikenakan tarif 5%, dan jika penghasilan di atas 50 sampai dengan 250 juta maka akan dikenakan tarif 15%, dan penghasilan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta maka akan dikenakan tarif 25%, dan untuk penghasilan di atas 500 juta ke atas maka akan dikenakan tarif
30%. Dan di sini ada contoh soal. Contoh soalnya, Yudhistira merupakan pegawai negeri sipil golongan 3C yang menduduki eselon 4 dengan status menikah dengan 3 orang anak yang masih menjadi tanggungannya. Telah memiliki NPWP, bekerja di kantor pelayanan pajak. KPPA menerima penghasilan tetap dan teratur setiap bulan jumlah penghasilan bruto, gaji, tunjangan istri, anak, jabatan sebesar 8.788.730 dengan iuran pensiun 4,5%. Pada perhitungan PPh 21, gaji sebesar 8.758.730 dengan biaya jabatan 5% sebesar 439.936 dan iuran pensiun 4,5% sebesar 298.239 dengan total pengurangannya yaitu 738.136.000. Nah, pada jumlah netonya sebesar 8.060.553. Penghasilan neto setahun sebesar 956.726.645 pada PKP K3 sebesar 72 juta dan kena pajak sebesar 24.706.45 dengan totalnya sebesar 24.726 juta. PPh terutang setahun sama dengan 5% dikali dengan jumlah penghasilan neto yaitu 24.726 dikali dengan 5%. Nah, dengan totalnya 1.236.300.000. PPh terutang sebulan sebesar 1.236.300.000 rupiah dikurang dengan 12 bulan, maka hasilnya per bulan 103.025. Sekian hasil presentasi kami dari kelompok 5. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.